Oke, balik lagi di psikologi perkembangan. Pada sebelumnya, kalian sudah mendengarkan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kayaknya nggak enak deh kalau penjelasannya pakai hitam putih. Pada materi sekarang yaitu adalah tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Bagaimana perkembangan sosio-emosional pada masa remaja itu apa aja? Yuk kita lihat. Perkembangan sosial dan emosional pada masa remaja. Sebelumnya, remaja itu adalah sebuah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami semua aspek perkembangan fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja itu berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi seorang pria. Berbicara masalah perkembangan sosial itu bisa didefinisikan sebagai perkembangan yang mampu atau perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau juga tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat, menurut Elizabeth B. Harlock. Karena seorang remaja itu mereka memiliki 4 dimensi dalam tanda kutip seperti kekuasaan, yaitu seperti kebebasan pada kegiatan di luar, kegiatan dan berhubungan dengan usianya, atau sebuah kebebasan berekspresi, pandangan orang tua mengenai penilaian, dan juga kegiatan dengan akibat pada status. Masa remaja itu sering terjadi konflik dengan orang tuanya. Konflik dengan orang tua meningkat pada awal masa remaja karena konflik semacam ini biasanya masih ringan yang dapat membantu fungsi perkembangan yang positif untuk menghasilkan jati diri seorang remaja tersebut. Konflik orang tua remaja berkurang pada akhir masa remaja. Relasi dengan teman sebayanya pun anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama, salah satu fungsi utama dari kelompok teman sebaya adalah untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di luar keluarga. Sementara masa remaja dibilang sebagai identitas diri, itu adalah identitas yang menyangkut kualitas atau eksistensi dari subjek atau dari dirinya, yang berarti bahwa subjek memiliki suatu gaya pribadi yang khas. Identitas diri menurut Erikson adalah pencapaian pribadi utama di usia remaja dan sebagai langkah penting menuju sosok dewasa yang produktif dan berguna. Faktor yang memengaruhi identitas diri itu ada seperti tingkat identifikasi pada orang tua sejak masa kanak-kanak hingga mencapai masa remaja, gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua atau pihak yang mengasuh dan merawat individu tersebut, keberadaan figur atau idola, harapan sosial tentang identitas seseorang. Lalu sekarang masuk ke perkembangan emosi. Itu perkembangan emosi adalah perkembangan yang menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional. Bila pertumbuhan itu berlangsung, intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejalanya. Perkembangan dipersyaratkan adanya pertumbuhan. Emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan sejenisnya. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan perasaan dan surut dalam waktu yang amat singkat. Karakteristik perkembangan emosi remaja. Jika menurut Bihler, ciri-ciri emosional remaja menjadi 2 rentang usia, yaitu usia 12-15 dan juga 15-18. Yang pertama, di usia 12-15 tahun itu cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka atau masih misterius. Lalu ada bertingkah laku kasar dengan menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Kemarahan biasa akan terjadi karena emosi yang belum stabil, cenderung tidak toleran terhadap orang lain, dan ingin selalu menang sendiri. Mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif.
Lalu di usia 15-18 tahun, pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Hanya remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka, seringkali melamun memikirkan masa depan mereka sendiri. Jenis emosinya itu ada seperti emosi marah, emosi takut, dan juga emosi cinta atau kasih sayang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi itu ada seperti perubahan jasmani atau fisik, keadaan anak, lingkungan keluarga, perubahan dalam hubungan dengan teman-teman, perubahan dalam hubungannya dengan sekolah, perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Oke, gimana? Udah lihat kan tadi bagaimana tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Semoga kalian bisa semakin paham ya tentang bagaimana perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching. See ya.